Halo guys, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita ada tema menarik guys. Kita punya deretan motor-motor Yamaha 1 liter 1000 cc super sport dan naked bike. Sama-sama merek Yamaha, sama-sama mesin 1.0 liter 1000 cc 998 cc, sama-sama mesin crossplane 4 silinder. Kita punya starter tingginya Yamaha R1M. Jadi ini rajanya super sport Yamaha 1000 cc ATPM Indonesia guys. Kita lihat, putar-putar dulu deh guys. Ini semua bodinya dia full karbon. Velgnya udah diganti rotobok karbon, velg karbon. Jadi otomatis beratnya pasti lebih ringan, turun banyak. Knalpotnya udah full racing, titanium 3/4. Terus shocknya dia udah electronic all-in depan belakang. Jadi kamu kerennya ini motor ini kamu bisa adjust rebound dan dampingnya semua otomatis, cuman tekan tombol di tangan, jadi nggak manual adjustable, kamu adjustnya semua, setting kekerasan, rebound, damping semua cukup tekan tombol. Terus satu lagi kelebihannya motor ini, dia ada GPS di data logger guys. Jadi kamu kalau main sirkuit dia bisa nyimpen data, jadi nanti kamu bisa data loggernya ini bisa nyimpen data berapa kecepatanmu, kapan titik kamu ngerem, segala macam, khusus buat balap. Dia udah gantian kaliper Brembo CNC yang warna hitam, rem Corsa Porta, rem slider, hand grip Rizoma. Cakramnya juga udah gantian brake tech forged iron. Jadi ini klaimnya brake tech itu dia lebih pakem dari originalnya guys, tapi dia materialnya dari besi ya, forged iron. Terus sistem clutch levernya juga udah gantian by CRG lever, jadi lebih ringan. Meskipun motor ini sudah dilengkapi assist and sliver clutch, ditambah dengan CRG lever ini dia jauh lebih ringan lagi. Terus ada engine guard by GB Racing, banyak dari Super Corsa. Jadi motor ini eksotik banget guys. Oh ya, ada tambahan high-tech gasket. Shocknya ini elektronik semua guys. Ini ada limo seat cover. Jadi motor ini kolektor item, full paper. Harga barunya waktu itu 812 juta. Aksesoris yang nempel di motor ini senilai sekitar 180 juta. Ini di Gedik Bike dijual seharga 690 juta. Kalau guys tahu mungkin ini motor bekas owner 13 Motorsport Bro Benny Saputra. Jadi kalau barang bekas Bro Benny udah pasti tahu lah guys kondisinya gimana, kualitasnya gimana, udah Bro tahu sendiri lah. Oke, dan kita juga ada versi naked bike-nya dari Yamaha R1, Yamaha MT-10 guys. Ini motor langka, ini mesinnya sama dengan Yamaha R1, cuman bedanya di issue-nya guys. Jadi kalau yang sport 1000 cc R1 R1M dia powernya di sekitar 198 horsepower, torsinya 112,4 Nm. Kalau ini dia naked bike, dia dibatasin powernya sekitar 160,2 HP, torsinya beda dikit 111 Nm. Tapi ini jambak banget guys. Kalau mesin crossplane itu karakternya dia dari putaran bawah sampai atas torsinya ngisi banget. Layarnya gede banget. Ada teknologi ABS, traction control, quick shifter juga ada cruise control, dan pasti koplingnya dia teknologi assist and sliver clutch. Jadi kalau kamu suka yang nggak suka motor fairing sport, ini versi nakednya Yamaha R1 guys. Knalpotnya dia udah pakai knalpot lokal tapi cukup berkualitas ya, merek Rockfan. Knalpot orinya juga ada. Jadi kamu kalau yang suka agresif, suka motor kencang, suka wili-wili, this one is the best guys. 4 silinder MT-10.
Terus yang ketiga kita punya versi Yamaha R1. Jadi ini registrasi 2018, sudah full modif banyak juga guys. Kita lihat dari motornya, NIK-nya 2016. Ini juga ATPN Yamaha Indonesia, full paper, plat D. Udunya masih 4000 km. Aksesorisnya juga nggak kalah hedon dengan yang R1M guys. Pasti bodi-bodi ini udah karbon. Jadi ini sebetulnya nggak karbon, jadi ini udah diganti karbon. Ya sebetulnya dia dari plastik biasa ya. Kalau yang R1M dia udah karbon, tapi ini udah diganti karbon. Windshield udah diganti by Hot Bodies Smoke. Terus head gripnya ini merek Ariat, jadi dia dari karet, jadi gripnya lebih enak guys, juga nggak terlalu keras, lebih nggak berminyak ya. Kalau yang dari aluminium kayaknya dia keras sama berminyak. Ada Progat dari Lightech. Masterannya sudah diganti produk RCS 19 Corsa Corta. Terus ada Aero Winglet, ini buatan Puig, Aero Winglet. Terus kalipernya udah diganti Brembo GP4 RS. Selang remnya by Hell. Velgnya OC Racing guys. Jadi ini velg Forjet. Ini bukan karbon, tapi ini juga keren banget. Juga sudah lebih ringan dari yang velg ori bawaannya. Warnanya keren banget, warna silver titanium ya, keren banget sih. Jadi motor ini kelihatan keren kalau dipasang ini velg ini. Di sektor ban juga udah diganti dari OEM-nya Batlak ke Pirelli Diablo Rosso Corsa. Bedanya apa yang Rosso Corsa ini dengan yang Super Corsa? Yang Rosso Corsa ini dia bisa basah kering. Kalau Super Corsa itu khusus ban kering, ban track. Jadi dia kalau jalanan basah dia licin guys. Tapi kalau ini bisa basah kering. Terus spakbornya juga udah diganti karbon. Baik, karbon Toures. Ini buatan Slovenia, karbon Toures ini. Terus cover radiator sama oil coolernya juga, oil cooler guard juga udah diganti buatan RNG Racing. Frame slider RNG, GB Racing engine guard udah pasti. Samco radiator hose. Ini di gold guys, stiker ya. Terus pelindung sasis karbon Toures Slovenia. Cover tank ini juga karbon. Tank pad, tank grip ini kalau nggak salah merek Project One. Bodi belakang ini udah karbon, sampai bawahnya semua ini karbon guys. Ini karbon semua. Shock belakangnya udah diganti by produk Olin. Actually dia standarnya kayak ber. Ada Lightech chain adjuster. Terus ada sen LED by Lightech. Lightech ini keren. Ini kamu kalau digini-gini dia ini plastik ini dia kayak fleksibel gitu guys, nggak patah. Nah, itu kerennya Lightech. Terus rantainya rantai hedon Ekagen 3D. Ini yang versi tertingginya dari Ekagen buatan Jepang. Hager sama pelindung chain cover ini juga karbon. Terus gearnya merek Sam guys, Pirelli Diablo Rosso Corsa, tebal banget, banyak yang baru diganti. Terus rear setnya udah gantian produk Lightech. Menurut One-Tree ini the best rear set ya menurut dia sih. Terus quick shifter ori udah diganti dengan produk Trustlogic quick shifter. Jadi menurut One-Tree sih adanya Trustlogic ini lebih enak dari quick shifter bawaannya. Terus juga ini quick shifternya. Terus juga sudah ditambahin juga dengan auto blipper. Jadi kamu pindah gigi naik turun udah nggak perlu pakai kopling guys. Dengan dua produk ini. Tetap sih kalau gigi satu tetap harus kopling ya. Cuman tapi selanjutnya udah nggak main kopling bisa. Di sektor kopling dia udah diganti dengan produk Akusato. Kalau yang R1M dia pakai produk CRG Lever. Motor ini beratnya beratnya nggak sampai 200 kilo guys. 199 kilo.
sekitar 199 sampai 200 kilo ya. Jadi untuk kelas 1000 cc 4 silinder itu termasuk ringan. Powernya sekitar 199 horsepower, torsinya 112 Nm. 4 silinder, TOHC, crash plane, 16 valve. Terus kelebihannya satu lagi, dia juga valve-nya itu sebagian besar dari titanium guys. Jadi saya kalau baca di review speknya, dibandingkan yang old Yamaha R1 yang lama, dia powernya ada kenaikan sekitar 18 horsepower, gede banget. Terus satu lagi ada fitur menarik guys. Jadi sistem pengeremannya selain ABS, dia juga ada namanya UBS. Jadi UBS itu artinya rem combo. Jadi kamu kalau tekan rem depan, rem belakang ikut ngerem. Keren banget sih. Untuk ini full paper cut B, kilometer masih 4000, di Gearbag dijual seharga 545 juta. Modifnya juga di atas 100 juta lebih guys, hampir 200 juta juga. Banyak modifnya. Kita lihat di sisi speedometernya. Kita lihat di shock depannya, ini bawaannya dia kayaba. Kalau yang R1M dia all-in elektronik. Terus kita lihat di sisi speedonya ada 4 mode power. Mode A ini mode yang paling kencang, mode B ini mode standar, mode C ini mode lemot. Mode D ini saya belum pernah coba, nanti kita coba pas test ride. Terus ini fiturnya, ini lampu buat lampu jauh, lampu dim, rating, ini buat lampu hazard, ini klakson, ini buat led. Kita masuk ke menu. Nah, di menu itu ada display mode, street mode, ada track mode, terus ada IRC setting. Ini ada settingannya mode A, mode B, mode C, mode D. Kita juga bisa setting dari power, traction control. SCS itu artinya slide control system. Jadi slidingnya ban belakang kalau pas kita lagi nikung. Terus LCS itu launch control, KSS itu quick shifter, LIF itu lift atau istilahnya anti wheelie guys. Nah, kalau yang di R1M dia ada menu untuk yang setting, menu berikutnya untuk menu setting shock, damping sama reboundnya. Terus ini lap time, lodging ini kita nggak bisa masuk kalau yang di R1, tapi kalau yang di R1M data logger kita bisa masuk karena yang dia ada GPS-nya yang di belakang tadi ya. Terus ini maintenance, jadwal ganti oli kapan, ini unit ini, kilometer apa segala macam, L per 100, liter per 100, wallpaper, shift indicator, shift light, display setting, brightness, clock, all reset. Semuanya speedonya full digital LCD TFT. Ada lampu ABS, lampu oli, terus indikator bahan bakarnya sama kayak rata-rata motor Yamaha. Dia kalau bensinnya sisa 2 liter dia akan nyala lampu orange, jadi artinya kamu segera cari ke pom bensin. Kalau ada lampu gambar tanda pom nyala, artinya bensin di tangki sisa 2 liter. Tangkinya sendiri ini 17 liter gas kapasitasnya. Terus yang fitur menarik ini ada mode power, trip A, fuel average. Terus ada RPM nya semua digital, ada jam, odonya 4083, ada temperatur motor, temperatur sekitar, fuel average, air temperatur udara sekitar maksudnya, konsumsi fuel, trip A, trip B, odometer. Motor ini juga ada tambahan fitur untuk fitur ini kayak motor MotoGP kayak yang lagi manasin guys. Jadi dia ada start assist namanya. Ini fiturnya di sini. Jadi kalau motor udah dinyalain, kamu tekan 3 detik, dia akan ada fitur untuk manasin motor. Jadi gasnya bisa naik turun dia otomatis. Kalau kembalikan ditekan lagi. Oh ya, saya lupa, ini tipe knalpotnya Acra Evolution Titanium full system, depan sampai belakang titanium guys. Jadi knalpotnya branded Akrapovic. Nah, motor ini udah full spec, part orinya juga lengkap. Kamu kalau beli motor ini nggak akan nyesel karena barangnya sangat bagus, 10 km, ATPM, full paper,
Harganya murah, 545 juta di Gedik Bag dijual. Barunya pada saat waktu itu sama Yamaha Indonesia dijual kepala 600 juta lebih guys, sekitar 610 saya lupa. Itu masih standar. Ini modifnya yang nempel di motor ini kurang lebih sudah di atas lebih dari 100 juta, hampir 200 juta. Kita coba suara knalpot mesin crossplane ya guys. Tiga motor ini sama-sama mesin 1000 cc DOHC 4 silinder 16 katup, mesin crossplane, generasi mesin terbaru dari Yamaha R1. Ini versi naked, ini versi sport. Bedanya yang R1 sama R1M, kalau yang R1M dia bodinya udah full karbon, ini bodinya nggak karbon, mesinnya sama semua. Terus shocknya dia udah all-in elektronik yang sana, yang R1M. Terus kalau yang R1 bawaannya standarnya kayak apa, jadi kamu tetap bisa ngejust preload, rebound dan dampingnya manual. Kalau yang sana semua udah otomatis. Terus yang R1M ada data loader, data loader disimpan di sini. Jadi ini digunakan untuk kepentingan balap. Kamu untuk nyimpen data, pas kamu kecepatan berapa, ngitung berapa, bisa disimpan di sini. Kalau di yang R1 nggak ada data loadernya. Terus bedanya lagi, semua sasisnya aluminium guys. Cuman kalau yang ini warnanya seperti ini, kan? Itu warna sasisnya. Kalau yang R1M dia tangkinya aluminium, cuma dipetik saja. Terus guys lihat warna swing armnya, kalau yang itu aluminium full, ya kan? Ini warnanya hitam. Untuk mesin semua sama, elektronik semua sama, kurang lebihnya semua sama, fitur-fiturnya kurang lebihnya semua sama. Tinggal bedanya lagi di budget guys. Kalau budget kamu lebih, kamu beli yang startup tingginya, kolektor item. Ini dijual di Gedik Bag sangat murah sekali dengan spek seperti ini, hanya 690 juta. Kalau budget kamu nggak cukup, kamu bisa beli yang R1 ini. Ini dijual 545 juta. Semua fiturnya sudah saya jelasin semua, tinggal kita kembali lagi ke budget. Budgetnya kita cukup beli yang mana nih guys. Oke. Sebentar lagi Mr. IG akan test ride yang R1 yang biru ini, jadi kamu stay tune. Yang kamu yang barusan nonton belum subscribe, jangan lupa di subscribe, ditekan tombol loncengnya, jadi kamu akan selalu mendapat notifikasi motor-motor baru yang kita review guys. Oke, kita sebentar lagi mau test ride untuk yang R1 biru. Stay tune guys. Yo guys, apa kabar? Kita tadi udah review sedikit. Sekarang saatnya test riding performance all new Yamaha R1 pembuatan 2016, registrasi 18, full paper, plat B Jakarta. Kilometernya masih 4.000 motor ini. Modifnya banyak. Kita juga selain mau ngetes R1, kita juga mau ngetes helm baru guys. Kita panasin dulu motornya. Motor ini seat height-nya lumayan tinggi, 850 mm guys. Kaki saya jinjit. Kurang lebih seat height-nya sama kayak R6. Jadi kamu kalau berdiri gini enaknya kaki satu numpu di footstep, satunya jagang. Ada mode A, B, C,
D. Kita coba mode mode yang standar dulu ya, mode B. Mode A itu mode agresif. Koplingnya udah pakai Aku 1. Remnya Corsa Corta RTS 19. Indikatornya full digital LCD TFT, ada jam, tachometer, ada indikator pengereman, ada indikator petunjuk posisi rider, mode traction control, terus slide control, ABS, odometer, fuel average, air temperature, trip A, C itu engine temperature, ada posisi gear juga. Oke guys, kita coba jalan-jalan sore. Motor ini beratnya 199 kilo guys. Jadi kalau untuk kelas 1000 cc dia termasuk ringan. Apalagi peleknya udah diganti Aussie Racing, jadi beban berat motornya pasti lebih berkurang. By the way, gimana kabar kalian semua hari ini guys? Selalu sehat kan ya? Semoga baik-baik saja, selalu sehat, dipermudah dan dilancarkan semua urusannya, amin. Helm yang saya pakai ini lebih ringan guys dari yang kemarin, jadi kepala saya lebih ringan banget. Beratnya 1,5 kilo. AGV Pista GPRR. Kita coba power 199 HP guys, torsi 112. Wah, gigi satunya panjang banget. Ini knalpotnya udah Acra full system guys. Mesin crossplate itu dari putaran bawah udah jambak torsinya. Kelihatannya jalannya rame guys. Aduh, terlalu sore berangkatnya. Ini udah ada fitur quick shifter dan auto blip dari Translogic aksesoris guys. Jadi pindah gigi, maju, naik turun bisa tanpa kopling. Shock belakangnya all in guys. Waduh, jalannya macet guys. Motornya kerasa etek banget.
1 sampai 127, gila. Gigi 1 sampai 127, gila guys. Panjang banget gigi satunya. Kita coba belok gang jalan sebelah. Semoga jalannya kosong guys. Waduh, penuh juga. Kalau katanya Om Iwan Banaran, wajan cak. Gila powernya guys. Aduh, ini pak, ini di mode B loh guys. Saya belum nyoba mode A. Gila powernya. Kita putar balik dulu ya. Penasaran. Kita coba mode A ya guys. Buat manuver enak banget guys. Handlingnya sangat presisi. Terus feelingnya saya bawa ini sama Arsek lebih capek bawa R6 guys. Ini Arsek lebih capek. Ini masih enak sih. Suhu mesinnya udah di 100 guys. Oh, ramai jalanan. Handlingnya lincah banget guys. Pengeremannya juga enak.
dalam kota cukup gigi satu aja guys. Bawa R1. Yang pasti shocknya keras, Steve. Jadi kalau motor sport ya memang rata-rata karakternya shocknya dia stiff guys. Terus motor ini power to weight ratio nya 1:1. Beratnya 199 kilo, powernya 199 HP guys. Jadi PWR nya 1:1. Dahsyat sih. Mesinnya sih kalau saya bilang yang R1 baru ini nggak sepanas R1 yang lama guys. Ini kaki saya nggak terasa panas, masih enak loh. Terus motor ini fitur elektroniknya udah canggih banget guys. Dari assist and sliver clutch, ABS, traction control, riding mode, quick shifter, upshift, downshift, launch control, terus slide control system, ada anti wheelie control, terus ABS, UBS. Apa artinya UBS itu? Unit brake system guys. Jadi kalau kita tekan rem depan, yang belakang juga ikut ngerem guys. Keren ya. Buat handling manuver ringan banget. Jadi gak kerasa kayak bawa 1000 cc. Remnya pede guys, pakai Brembo GP4 RS sama Corsa Porta. Enteng banget pengeremannya, pakai satu jari bisa. Kita kalau udah adaptasi dikit enak bawanya motor ini guys.
GV Pista GP-RR enak juga, enak helmnya, lebih kedap. Lebih enak dari helm saya yang sebelumnya, Corsa, GV Corsa. Oh, lampu bensinnya nyala guys. Berarti bensin di tangki sisa 2 liter. Kalau saya baca review spek teknisnya motor ini BBM-nya 1:15. Kalau buat tarik-tarikan ya mungkin nggak sampai lah ya, 1:13. Kita cari bensin dulu aja guys. Motornya sih nggak terlalu panas. Kita cari bensin dulu guys, pump dulu. A few moments later. Oke guys, kita lanjut. Jadi motor ini kalau di compare sama R1 yang lama, dia lebih ringan. Terus powernya juga lebih gede, 18 HP guys. Ringannya jauh loh. Ini yang R1 yang lama itu sekitar di 220 kilo guys. Berat, panjang. Apa yang saya suka dari motor ini, desainnya lampu depannya itu keren guys menurut saya. Terus fitur-fitur elektroniknya itu keren. Terus desain speedonya yang baru ini juga keren banget. Motor ini dibuat manuver lincah, presisi guys. Loh, presisi banget, enak banget. Minusnya kalau menurut saya ya agak panas sedikit dibandingkan Kawasaki. Terus kalau suara itu relatif ya, ada yang suka karakter suara crossplane, ada yang suka karakter suara inline 4. Terus riding position guys, kalau dibandingkan Honda sama Kawasaki, dia sedikit lebih nunduk. Tapi kalau dibandingin sama Yamaha R6, ini masih lebih bagus, lebih baik. Lincah motor ini. Ada adeknya guys, R25. Itu dia kalau di gambar ada bar itu menunjukkan posisi ridernya di mana guys. Sorry, G-force-nya itu.
Jadi kalau kita ngegas dia maju. Ada tekanan G-force-nya guys. Saya jam ngetesnya ini salah jam guys, jadi ini kesorean banget, jadi nggak bisa perform powernya motor ini. Temperaturnya dia di 108. Wajar guys, 1000 cc ya. Jalanan macet, tapi aku nggak capek loh. Posisi ridingnya saya nggak capek loh guys. Kalau bawa arsik yang riding berapa 20 menit ini udah capek, 23 menit udah mulai kerasa punggungnya. Ini enggak ya. Menurut saya bentuk lampu depannya itu keren banget guys. Suhunya turun 104. Motor ini apa namanya, kompresinya 13:1 guys. Jadi high compression. Jadi kamu harus pakai Pertamax turbo. Karena dia juga udah DOHC 16 valve, mesin teknologi tinggi. Jadi butuh bensin yang benar-benar bagus kualitasnya. Shock depannya ini bawaannya kayak apa guys? Bisa di-adjust preload sama ribbon sama dampingnya, tapi manual ya. Yang belakang juga udah diganti sama Ohlin. Bawaannya juga kayak apa? Juga bisa adjustable preload sama reboundnya, manual. Kalau yang R1M dia otomatis bisa di-adjust dari tombol. Saya riding 20 menit ini udah mulai menemukan ritmenya motor ini guys. Udah mulai dapat feel-nya. Dalam kota ya cukup gigi satu aja guys. Jadi kalau saya nekan rem depan ini, rem belakang juga ikut rem guys. UBS. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up. Jadi, kalau review Mr. IG dari skala 0 sampai 10, saya nilai motor ini 8,5 guys. Kalau kamu suka yang agresif, suka yang riding agresif, kecepatan tinggi, ini motor ini cocok guys. Dia akan mengakomodasi keinginan kamu. Powerful banget motor ini, ringan, handlingnya juga lincah, presisi. Kalau kamu ada uang lebih, budgetmu di atas 600 juta, ya kamu beli R1M. Karena dia udah full body carbon, shocknya Ohlin elektronik, ada GPS data logger. Kalau yang ini nggak ada
GPS data logger, terus shocknya juga standarnya kayak apa. Tapi yang belakang ini, yang R1 ini udah diganti sama Olin guys. Jadi karena jalanan juga terlalu rame, kita nggak bisa perform maksimal. Mr. Ike mau balik aja guys. Kamu yang barusan nonton belum di subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau yang sudah subscribe, jangan lupa komen dan like. Tekan tombol loncengnya guys, biar kamu selalu update dengan video terbaru dari G Big Bike. Coba mode C pas jalan pulang. Aduh, macet teh. Semakin lama saya semakin dapat feelingnya motor ini guys. Mulai menjiwai ini. Dolce and Gabbana, she feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a